sidang yang ke-12 yang dilaksanakan hari Senin kemarin itu satu, kita mengagendakan untuk menghadirkan saksi ahli itu, kemudian kita datangkan dan memberikan keterangan di pengadilan negeri. Adapun keterangan yang diberikan itu berkenaan dengan pasal yang memang dituduhkan kepada terdakwa, yaitu satu, tentang pasal 335 itu tentang pengancaman. Pengancaman itu tidak masuk dalam konteks pidana, itu ada 3 menurut ahli yang disampaikan dalam sidang dalam persidangan. Yang pertama, pengancaman yang bersifat motivasi dan sanksi. Ya contohnya ya terdakwa itu, maksudnya terdakwa Saifullah itu adalah memberi motivasi kepada saudara Alun gitu loh. Menurut saya, supaya bekerja dengan benar dan profesional. Itu. Yang kedua adalah pengancaman yang sifatnya kultur edukatif gitu loh. Artinya bahwa pengancaman itu dilakukan karena untuk mendidik dan mengarahkan supaya orang itu memberikan pendidikan gitu loh kepada mereka gitu loh, kepada orang yang bertanggung jawab terhadap bidang pekerjaannya itu gitu loh. Mereka itu siapa? Ya termasuk ya Alun itu. Yang ketiga, ada yang sifatnya pengancaman yang berbentuk situasi darurat gitu loh. Artinya ada hubungan kausalitas gitu loh. Ada sebab akibat. Mengapa orang melakukan pengancaman? Karena di belakang itu atau ada sebab-sebabnya gitu loh. Sebab dia sehingga melontarkan bersifat ancaman gitu. Sebab sekda ini adalah hak konstitusional ya. Artinya sekda itu kan merasa ya, jabatan sekda itu adalah jabatan yang tertinggi di lingkungan birokrat kan gitu loh. Itu kan untuk apa istilahnya ya? Untuk mendapatkan jabatan itu kan melalui karir dari bawah betul. Naik kemudian beliau mengikuti seleksi apa itu loh. Kemudian ada orang yang berusaha menghalang-halangi atau menghambat gitu loh. Padahal yang bersangkutan, saudara terdakwa ini sudah punya SK, sudah ditunjuk oleh bupati gitu loh. Kan dia kan artinya kan mengapa dia melakukan merasa dihalang-halangi itu atau menghambat, sehingga dia kan merasa terancam. Yang merasa terancam adalah terdakwa itu sekarang itu menjadi terdakwa itu loh. Sehingga dia mengelontarkan, dan itu bagi seorang pejabat sebetulnya biasa gitu loh. Contohnya kan banyak, Bu Risma itu yang ini yang terekspos ya kan sering begitu. Tapi pernahkah Bu Risma itu dimasalahkan secara pidana, dimasukkan pengadilan? Ahok gitu loh kan sering mengatakan sampai membuka meja apa lebih keras dari Pak Saiful gitu loh. Ini kan menjadi aneh, kemudian hal-hal yang kecil ini bisa dilanjutkan ke persidangan. Sebetulnya hal seperti itu bisa diselesaikan secara internal di internal kepegawaian itu kan, sehingga itu tidak masuk kategori ancaman yang bersifat pidana itu. Apa benar kesaksian ahli itu diragukan oleh JPU? Ya bukan diragukan, sebab JPU kan belum tahu backgroundnya, itu loh, backgroundnya beliau. Tapi setelah hakim menerangkan bahwa ahli yang datang dari Malang itu dia adalah pengarang buku sebanyak 67 buku. Itu ada daftarnya semua, termasuk pengarang cybercrime itu dia. Kemudian dia adalah dosen terbaik ketika S3-nya itu, terbaik se-Jawa Timur. Dan dia terakhir menceritakan juga dia adalah panitia penyeleksi dosen terbaik se-Jawa Timur. Itu di bidang akademis ya. Di bidang pidana, beliau itu sering memberikan keterangan di pengadilan sudah. Baik di tipikor, ada semua. Coba dicek di pengadilan, ada semua itu. Kurikulum vitae-nya, tipikor tentang pidana. Dia mempunyai 2 keahlian yang spesifik gitu loh. Ahli pidana kriminologi, kemudian juga ahli ITE gitu. Yang paling penting juga keterangan itu dari tentang undang-undang ITE gitu loh. Ini kalau kita kembali ke belakang ya. Pasal sebetulnya laporan Alun itu adalah laporan ancaman pembunuhan. Pasal 27 ITE gitu loh.
Itu ancaman hukumannya 12 tahun. Tapi di dalam perjalanannya, proses penyidikan ternyata unsur-unsurnya tidak terbukti gitu loh. Itu ancaman pembunuhan. Kemudian di tengah perjalanan proses itu dirubah sehingga dakwaan di pengadilan itu menjadi pasal 45B. Siapa yang merubah itu? Ya jaksa sama polisi itu karena mendapatkan dari ahli Dr. Roni itu yang dari Perbanas Surabaya itu. Mestinya merubah pasal itu kalau unsur-unsurnya tidak terpenuhi, tidak seenaknya saja merubah gitu loh. Sebab kalau unsur-unsurnya tidak terpenuhi maka itu harus dihentikan, baru dilaporkan lagi kalau ternyata itu. Kan sama dengan begini, ada seorang mencuri sapi ya, kemudian tidak terbukti kalau mencuri sapi, kemudian sapinya diganti dengan sepeda motor, televisi, itu kan tidak boleh. Sebab dalam pidana itu kalau memang tidak ditemukan bukti-bukti harus dihentikan di SP3 dulu gitu loh. Ini dilanjutkan. Artinya apa? Ada konspirasi untuk menjatuhkan saudara Saifullah sebagai terdakwa ini. Dipaksakan ini sehingga masuk ke pengadilan gitu loh. Menurut keterangan ahli, perubahan itu secara hukum tidak dibenarkan. Sudah dijelaskan di pengadilan bahwa perubahan pasal itu semestinya tidak layak memang. Tidak boleh karena di hukum pidana itu tidak mengenal, pidana itu kan mengenal 3 asas legalitas, yaitu kalau tidak ada hukumnya kan tidak bisa dipidana gitu loh. Harus ada aturan baru. Yang kedua adalah tidak boleh analogi gitu loh. Dalam hukum pidana tidak ada dianalogkan, diperbandingkan, tidak boleh gitu. Sebab kalau hukum pidana dianalogkan semua orang bisa dipidana gitu loh. Kemudian penafsiran juga tidak boleh dijadikan seenaknya seperti itu. Sehingga proses masuk ke pengadilan. Ya nanti endingnya ya hakim yang akan menentukan. Kita akan membela sesuai dengan aturan-aturan hukum. Ya kalau saya sebagai penasihat hukum, saya optimis bahwa fakta-fakta persidangan itu kalau secara hukum artinya tidak terbukti nanti itu gitu. Kalau putusan kita tidak akan mendahului hakim, tapi berdasarkan fakta persidangan itulah. Sebab juga ada keterangan yang penting ya, yang disampaikan oleh ahli itu gitu lah. Bagaimana? Tentang perekaman gitu loh. Perekaman itu adalah bagian penyadapan gitu loh. Ini dasarnya apa? Dasarnya adalah putusan MK nomor 20 tahun 2016 gitu loh. Jadi orang merekam itu tidak boleh seenaknya gitu loh. Sementara di kasus Saifullah ini bagaimana, Mas? Ini kan yang merekam siapa yang punya inisiatif merekam? Kan pihak pelapor, Alun itu. Sedangkan yang menurut putusan MK itu, Mahkamah Konstitusi, itu yang boleh melakukan perekaman itu adalah penegak hukum. Siapa penegak hukum itu? Ya jaksa, ya polisi, ya hakim, ya pengacara. Sedangkan Alun kan bukan apa-apa. Jadi ini bisa dipidana. Ini yang berbicara MK itu loh. Ini kan sama dengan undang-undang gitu loh. Siapa yang mau menghormati putusan MK kalau bukan penegak hukum itu sendiri gitu. Kalau penegak hukum sudah tidak menghormati keputusan MK itu, maka tidak ada gunanya MK itu. Maka siapapun harus mengikuti itu.